Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk satu hari lagi kesempatan hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah Tuhan terus memberikan kami kerinduan untuk semakin mengenal Engkau melalui firman-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan, berikanlah kami hikmat, pengertian untuk dapat memahami apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Dan berikanlah juga kami kesanggupan untuk menghidupi firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan Kejadian 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu Saudara, siapa sih manusia yang tidak ingin diberkati Tuhan dalam hidupnya? Tentu saja tidak ada, bukan? Karena setiap orang tentu ingin diberkati Tuhan dalam hidupnya, tidak terkecuali orang Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahkan sebagian orang Kristen seringkali menjadikan berkat itu sebagai tolak ukur kedewasaan rohani seseorang. Tentunya tidak salah jika kita mengharapkan diberkati Tuhan dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika berkat atau diberkati Tuhan itu menjadi fokus utama atau satu-satunya dalam hidup kita, maka sebenarnya kita sedang menyimpang dari tujuan yang Allah rancangkan mengenai berkat itu dalam kehidupan umat pilihannya. Saudara, kita perlu menempatkan pemahaman tentang berkat itu dalam konteks yang benar. Melalui kisah Alkitab dalam Kejadian 12 ayat 1-3 ini, kita dapat belajar tentang apa yang Allah maksudkan tentang berkat itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama adalah Tuhan menginginkan ketaatan kita. Kejadian 12 ayat 1-3 ini mengisahkan tentang panggilan Tuhan di dalam kehidupan Abraham. Abraham dipanggil untuk meninggalkan segala sesuatu yang dikasihinya. Tentu ini merupakan pergumulan yang berat bagi Abraham. Dia dipanggil untuk meninggalkan segala sesuatu yang dikasihinya untuk pergi ke negeri yang bahkan dia belum tahu, yang nanti akan Allah beritahukan ketika Abraham sudah taat untuk pergi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang Kristen juga dipanggil ke dalam dunia ini untuk melayani dan memuliakan Dia sesuai dengan talenta dan karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Panggilan Tuhan ini tentunya menuntut ketaatan dari kita yang dipanggilnya. Saudara, sama seperti Abraham, Tuhan menginginkan ketaatan dari kita. Ketaatan yang di dalamnya tentu saja ada kerelaan dan penyerahan diri yang total kepada Allah. Hal yang kedua adalah Tuhan menginginkan kita untuk menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, terkadang ketika kita membaca Kejadian 12 ayat 1-3 ini, hal yang menarik perhatian kita adalah tentang berkat yang diberikan Allah kepada Abraham. Hal berkat dalam ayat 2 ini seringkali menjadi fokus perhatian kita sebagai orang Kristen. Tetapi apabila kita memperhatikan bagian ini dengan seksama, sesungguhnya fokus perhatian Abraham bukan semata-mata kepada janji berkat Tuhan dalam ayat 2, tetapi fokus perhatiannya adalah perintah Tuhan. Dan sesungguhnya ada dua perintah Tuhan di dalam bagian Kejadian 12 ayat 1-3 ini. Perintah yang pertama ada dalam kata pergilah, dan perintah yang kedua ada dalam kata dan engkau akan menjadi berkat. Saudara, kata engkau akan menjadi berkat dalam tata bahasa Ibrani dapat diterjemahkan dalam dua bentuk, yaitu bentuk pernyataan dan bentuk perintah. Tetapi berdasarkan struktur kalimat dalam Kejadian 12 ayat 1-3 ini, kata engkau akan menjadi berkat sebenarnya lebih tepat diterjemahkan dengan bentuk perintah, sehingga lebih tepat diterjemahkan jadilah berkat. Jadi Bapak Ibu Saudara, fokus Abraham bukan kepada janji berkat Tuhan, tetapi kepada perintah untuk pergi dan menjadi berkat.
Selain itu, dalam tata bahasa Ibrani, kata engkau akan menjadi berkat mempunyai fungsi menyatakan tujuan dari pemberian janji berkat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghendaki agar melalui berkat-Nya Abraham menjadi berkat bagi orang lain. Dengan kata lain, tujuan Allah memberkati Abraham adalah supaya Abraham memberkati orang lain. Dan tentunya berkat ini bukan semata-mata berkat jasmani saja, tetapi juga berkat rohani. Saudara, inilah yang seharusnya juga menjadi fokus kita sebagai orang Kristen mengenai berkat Tuhan. Memang Bapak Ibu Saudara, melalui ketaatan kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Tetapi jangan berhenti sampai diberkati Tuhan, melainkan melalui berkat Tuhan itu kita dipanggil, diharapkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara, marilah kita setia menghidupi peran kita sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai orang-orang percaya, yaitu hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan dan memberkati orang lain melalui berkat-berkat jasmani yang kita terima dari Tuhan, dan yang tentunya yang terutama adalah membagikan berkat rohani, yaitu menyaksikan kabar baik atau Injil tentang Kristus kepada orang-orang yang belum mengenalnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolong supaya ketika kami menjalani hari-hari hidup kami sebagai orang percaya, fokus kami bukan semata-mata tentang diberkati oleh Tuhan, tetapi melalui berkat yang Tuhan berikan, kami juga ingat akan panggilan kami untuk memberkati, menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Tuhan, tolong supaya kami disanggupkan untuk menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.